waktu Khadijah pakai plester. Nah, ini dia foto waktu semua anak pakai plester juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di vlog saya di Sulaiman Journey pada kali ini. Kali ini saya bersama dengan Sulaiman. Sekarang tanggal 23 Februari 2021. Sulaiman umurnya sudah 3 bulan lebih. Dan alhamdulillah sudah ada progres dari Sulaiman. Jadi Sulaiman ini kenapa dia pakai selang atau pakai, orang nyebutnya sonde ya. Jadi selang ini masuk ke mulutnya atau ada juga yang masuk ke hidung, sama aja. Jadi selang itu panjang dan langsung masuk ke lambungnya. Jadi makanan itu atau minuman itu biasanya kita masukkan ke sini. Nih, kita masukkan ke sini. Nah, dan kemudian dia langsung masuk ke dalam lambungnya. Kenapa Sulaiman itu harus pakai selang atau pakai sonde? Bubu ya nak? Karena Sulaiman itu punya pertama laringomalacia. Jadi kalau dia dipaksakan masuk lewat mulut, khawatir nanti bukan masuk ke jalan yang seharusnya, tapi nyasar ke jalan nafas, dan itu berbahaya. Karena masalah katupnya, ada masalah katup lah di epiglottisnya. Kalau saya nggak salah ya. Jadi itu laringomalacia membahayakan kalau seandainya dia minum lewat mulutnya, khawatir makanan atau minuman yang masuk itu malah nyasarnya ke jalan nafas. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman dari kesehatan ya. Kemudian yang kedua, alasan kenapa Sulaiman harus pakai selang, karena Sulaiman ada hipotonia atau lemah otot. Hipotonia itu, halo Khadijah. Nah, jadi karena ototnya lemah sehingga daya menghisapnya pun juga. Abang sini boleh? Nah, lemah otot ini mempengaruhi semuanya. Salah satunya adalah ngenyotnya yang lemah atau ngedotnya yang lemah. Termasuk juga kenapa Sulaiman jarang sekali menangis. Kalau nangis tuh dihitung-hitung mungkin ada 4-5 kali lah dalam 3 bulan ini. Itu pun nangisnya ketika dimasukin kamera tuh ya, selang untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya, masukin kamera itu dia sakit, endoskopi, atau dia nangis tuh ketika begitu, atau ketika lagi terapi kan sakit tuh dia juga nangis. Kenapa dia jarang nangis? Karena hipotonia tadi itu, ototnya lemah sehingga menangis kan butuh energi kuat kan teman-teman sekalian. Sehingga dia juga kalau dihitung-hitung nangisnya juga baru sekitar 4-5 kali lah. Jadi hipotonia itu yang menyebabkan Sulaiman tidak atau belum jago untuk mengenyot yang memerlukan tenaga. Itu sebabnya dia harus pakai selang. Khadijah sayang banget sama Sulaiman. Oke. Terus kemarin udah periksa ke dokter. Alhamdulillah hasil periksa ke dokter, laringomalacianya Sulaiman udah sembuh. Alhamdulillah. Ini berkat doa Khadijah. Karena Khadijah tiap malam berdoa ya nak ya. Khadijah sini. Khadijah tiap malam berdoa untuk Sulaiman. Doanya gimana? Ya Allah, semoga Sulaiman nggak pakai selang lagi. Iya. Jadi Khadijah selalu berdoa tiap malam, ya Allah semoga Sulaiman sembuh, Sulaiman nggak pakai selang lagi gitu. Nah, akhirnya periksa ke dokter THT. Alhamdulillah laringomalacianya Sulaiman sembuh, sehingga saya berkonsentrasi dengan hipotonianya, otot yang lemah, supaya dia semakin kuat dengan fisioterapi, sehingga dia semakin kuat dan bisa ngedot. Singkat cerita, akhirnya Sulaiman ini walaupun pakai selang, tapi kita latih dengan memakai dot. Jadi Sulaiman itu minum dengan memakai dot. Nanti kita akan lihat ya Sulaiman minum pakai dot, walaupun ada selang jadi pakai dot. Jadi Sulaiman itu kan kata dokter satu hari itu harus minum 1200 cc. Nah, artinya per 3 jam, kalau kita bagi 3 jam itu 150 cc. Jadi biasanya 60 cc itu dia bisa tuh dalam waktu 1 jam. 60 cc asinya dia bisa minum. Sisanya dia udah kecapean buat nyot. Udah bersih. Good job. Jadi Sulaiman sisanya pakai selang, biasanya begitu.
Tapi alhamdulillah semakin berjalannya waktu, Sulaiman sudah bisa lebih banyak. Jadi 100 cc dalam waktu 1 jam lebih. Nah itu kan peningkatan tuh. Nah makanya kemarin waktu periksa ke dokter, dokter juga bilang, wah kayaknya udah bisa lepas nih Bu dalam beberapa hari lagi selangnya. Jadi hari ini saya mau nunjukin ke teman-teman sekalian gimana Sulaiman minumnya pakai botol. Kemudian kita lihat sisanya pakai selang. Terus mungkin hari ini kita lihatlah, mungkin nanti kita akan udah mulai copot selangnya Sulaiman karena dia sudah mulai bisa ngedot perlahan-lahan. Oke Sulaiman. Oh iya, Sulaiman sekarang udah bisa ketawa loh. Mau lihat video Sulaiman ketawa? Ini dia. Ketawa lagi. Ketawa ya. Lagi. Mana ketawanya? Capek ya? Tawanya capek ya? Tadi ketawa Kak. Tuh kan, Sulaiman dia bisa ketawa kan? Oke Sulaiman, sekarang kita minum lewat botol. Tadi sih dia udah minum, cuman belum habis, dia udah kecapean gitu. Nah sekarang kita minumin Sulaiman pakai botol dulu ya. Kita lihat. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman semua yang anaknya jago ngedot, karena banyak orang anaknya ngedot itu harus pakai terapi supaya bisa gitu. Jadi kalau teman-teman yang anaknya pakai selang dan dokter bilang harus dilatih ya Bu supaya apa jago ngenyotnya, dia melatih ngenyot, melatih menelan. Nah, bismillah. Gitu. Jadi Sulaiman itu punya temen namanya Omar. Kalau teman-teman lihat videonya, ini dia. Jadi Omar itu lupa caranya mengenyot. Nah, gitu. Jadi kalau anak-anak seperti ini, kalau nggak dilatih, dia lupa caranya mengenyot. Tunggu, udah bisa nangis. Coba kita biarin Sulaiman nangis. Sulaiman nangis aja. Ayo nangis. Ayo nangis. Tumpah. Ayo. Wah, kita dengar Sulaiman nangis ya. Coba abang lihat bang. Sulaiman nangis bang. Cek. Sulaiman nangis. Ya nggak apa-apa, nangis aja. Kita dengar Sulaiman nangis ya. Udah nangis Kak. Halo. Susunya belum habis. Namanya nggak nangis. Oh ini bukan nangis, tapi Sulaiman nangisnya kayak gini. Jadi kadang saya suka sengaja biarin Sulaiman kayak gini supaya jantungnya kuat. Waduh. Ayo nangis. Iya ayo. Ini salah satu kepandaiannya Sulaiman, udah bisa kayak gini. Nah, jadi Sulaiman tuh nangisnya kayak gini nih, tuh. Alhamdulillah, jadi 2 minggu belakangan ini Sulaiman udah mulai bisa, kalau nggak nyaman atau haus atau ada pup atau dia pengen digendong, nangisnya tuh kayak tadi. Ya, itu nangisnya Sulaiman tuh ya. Jadi tuh kan, jadi nangis itu kan membutuhkan energi. Jadi Sulaiman belum yang gitu. Nah kalau teman-teman punya anak yang nangisnya nah itu berarti sehat, bagus. Jangan pusing ya ibu-ibu sekalian kalau anak-anaknya nangisnya kenceng. Udah nangisnya. Siapa yang sayang Sulaiman? Oh Khadijah. Kakak Mariamnya lagi sekolah soalnya. Oke, kita minum susu lagi. Kita minum susu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karena dia kenyang. Tadi dia udah minum 100 cc. Jadi kita kasih pakai selang aja. Kemudian nanti kita mulai lepas selang. Setelah itu di jam minumnya pakai botol deh. Oke, sekarang kita lihat Sulaiman karena dia udah malas ngenyot, karena dia minumnya udah banyak. Alhamdulillah. Sekarang saatnya Sulaiman minumnya pakai selang. Bagaimanakah cara Sulaiman minum pakai selang? Oh ya, saya mau kasih tahu, kemarin anak-anak itu iseng banget, mereka
solidaritas ya. Mereka mau barengan sama Sulaiman. Jadi anak-anak semuanya pakai plester ditempel, ya kan? Ini dia waktu Khadijah pakai plester. Nah, ini dia foto waktu semua anak pakai plester juga. Jadi mereka ngeliat Sulaiman pakai plester di wajahnya. Waduh, jadi anak-anak pada ngikutin deh. Oke, sekarang kita pakai selang yuk. Bagaimanakah caranya? Tutorial cara ngasih minum pakai selang. Sisa segini nih, tuh sayangkan daripada dibuang. Dia udah nggak mau ngedot lagi. Kita habisin aja pakai selang karena rencananya hari ini saya juga pengen lepas selangnya Sulaiman. Jadi saya mau ngasih tahu teman-teman cara untuk pakai sonde ini ya, pakai selang ini. Nah, gini teman-teman sekalian, ini saya belajarnya itu waktu di NICU. Jadi ketika saya di NICU, sebelum Sulaiman pulang dari NICU, itu suster-susternya ngajarin saya supaya bisa melakukannya di rumah. Caranya gimana? Jadi selangnya dia harus diginiin dulu, tuh, diginiin dulu nih, supaya air yang di dalam sini nggak keluar ya. Jadi selangnya harus seperti ini, kemudian kita buka. Ya udah, kita masukin aja nih teman-teman. Tuh. Kita masukin dan bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman mau minum. Oke. Jadi dengan pakai sonde dia harus pakai ini, didorong asinya supaya langsung masuk ke selangnya. Nah, begini teman-teman sekalian. Jadi dengan pakai selang seperti ini, Sulaiman akan merasa tiba-tiba kenyang. Dia tidak merasa menelan, dia tidak ngenyot juga tiba-tiba kenyang. Itu sebabnya kenapa kalau dia udah mulai lebih jago, biasanya dilatih pakai selang, pakai botol, pakai selang, pakai botol, seperti itu. Biasanya saya memberikan ASI pakai selang atau pakai sonde, atau orang bilangnya ada yang NGT atau OGT ya. Ini 150 cc dalam waktu setengah jam untuk Sulaiman. Tapi karena hari ini dokter sudah bilang, boleh Bu dilatih buat lepas selang, saya akan lepas selangnya insya Allah. Insya Allah nanti Sulaiman minum sore nanti udah lepas selang ya nak. Mau pakai ini. Iya nanti, makasih Khadijah. Jadi kalau teman-teman ingat di video saya sama dokter Cindy, itu dokter Cindy bilang begini, Boki mau hadiah miladnya apa? Saya bilang tolong beliin saya seperti ini. Karena saya nggak ngerti belinya gimana. Dan Cindy kan mengerti alat-alat kesehatan, thank you. Jadi saya mau hadiahnya ini. Jadi udah stok banyak banget sebenarnya. Cuman alhamdulillah nggak kepake, alhamdulillah. Karena Sulaimannya sudah bisa langsung ngedot. Thank you. I love you. Makan es krim. Makan es krimnya, ada iklan dari abang. Thank you. Nih teman-teman lihat, dia semakin lama semakin sedikit. Tuh. Uangnya. Thank you. Terima kasih ya bang. Nah di selang-selang ini kan masih ada ASI, jadi biasanya kita dorong lagi dengan pakai ini. Didorong, tuh masuk semua ASInya. Selangnya kita ini lagi deh, kita lipat lagi. Selesai, aku sudah kenyang. Nah hari ini Sulaiman akan tidur dulu ya Sulaiman ya. Setelah itu kita akan lihat bagaimana Sulaiman terapi dengan gimbal. Jadi kalau kemarin Sulaiman berkonsentrasi untuk ngangkat, susah gitu ngangkatnya kan. Nah ini videonya. Nah Sulaiman susah banget ngangkat, sekarang dia udah mulai bisa ngangkat sedikit-sedikit. Dan sekarang latihan otot-otot perutnya, otot-otot tangannya, dan pakai gimbal. Yuk kita lihat gimana Sulaiman terapinya pakai gimbal. Sulaiman, ayo. Sus, gimana nyopotnya? Saya nggak berani soalnya nyopotnya.